Bah, kita punya keris, wasilah kita melalui keris. Apakah keris itu bisa membawamu untuk berhubungan kepada Allah? Kalau bisa, monggo. Wasilahmu di keris. Kalau bisa keris itu membawamu dekat kepada Allah, silakan. Bah, aku punya khodam harimau, bah, macan. Kalau macan, khodam macan itu bisa membawamu dekat kepada Allah, silakan. Bah, aku ada punya leluhur. Kalau leluhurmu itu bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, silakan jadikan wasilah. Tapi malah justru membuatmu tersingkirkan dari jalan Allah, tinggalkan itu. Kecuali nanti kita mati dalam kuburan, kita punya khodam sampai bawa di dalam kuburan, ditanya, "Marok buka?" Ada khodam, malaikat, tanya sama malaikatku, ini asistenku dari hidup. Bisa enggak? Kalau enggak bisa, tinggalkan, jangan sok bangga dengan khodam-khodam macanmu itu. Kalau enggak bisa nolong, jangan dibangga-banggain. Sesuatu itu kalau bisa mendekatkan diri kepada Allah, pertahankan. Kalau enggak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, pergi jauh-jauh. Suamimu yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, pertahankan bu suamimu. Walaupun dia belum kerja, walaupun dia masih susah. Tapi kalau dia bisa membawamu untuk ke surga, pertahankan. Sama juga dengan istrimu itu. Kalau sahabatmu bisa membawamu kepada jalan Allah, memperkenalkan dirimu kepada Allah, pertahankan sahabatmu itu. Tapi malah justru kau punya sahabat hanya untuk menjerumuskan kamu ke dalam neraka, tinggalkan. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrar wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhari wa ashabil akhyari adada ni'amillahi wa iqdali ya arhaman rahimin. Puji syukur kepada Allah. Mari kita panjatkan kehadirat Allah, menyandarkan diri kita kepada Allah agar semakin tenang jiwa kita. Jika jiwa kita tenang, maka pantas Allah memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji' ila rabbika radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan dengan ridho dan ridhoi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah. Salam dan selawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah.
Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, saudara-saudaraku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Kajian ini sengaja dan harus saya buka karena semakin menjadi-jadi fenomena di masyarakat kita, di tengah-tengah, khususnya tengah-tengah umat beragama Islam. Semakin banyaknya cerca, cacian-cacian dan maki-makian, saling mencaci, saling menghina, sehingga membuat para mereka-mereka yang anti-Islam semakin tepuk tangan melihat kelakuan manusia yang mengaku Islam ini. Saling menyalahkan, saling membid'ahkan. Saya pernah ditanya, dengan kejadian sekarang ini Buya, kita harus kemana? Ikuti yang benar. Ikutin yang benar. Ketika kau melihat, saya bilang, dia tidak pernah menyalahkan ulama lain. Lisannya tidak pernah menghina, mencaci maki ulama lain, ikutin. Tapi kalau lisannya sudah suka menghina dan mencaci, menyalahkan, memaki-maki ulama lain, tinggalkan. Saya cuma itu jawabnya. Jadi nggak usah bingung. Ikutin yang benar pada jalan Allah. Tabayun tentang kegiatan ibadah yang sering diperdebatkan di tengah-tengah masyarakat kita. Kan di tengah-tengah masyarakat kita tuh kan banyak sekali komentar-komentar pedas, cecaran-cecaran, tuduhan sesat, tuduhan syirik, tuduhan kafir, tuduhan bid'ah, masuk neraka. Dan tuduhan-tuduhan ini dituduhkan kepada kita-kita ataupun orang-orang yang sudah melestarikan kegiatan-kegiatan berupa selamatan, maulidan, kendurinan, tawasulan, manakipan, mauludan, ziarah kubur. Kita yang tahlilan, kita yang maulidan, kita yang ziarah kubur kepada wali-wali Allah, kita yang selamatan, kita yang kondangan, kita yang tawasulan, kita yang kendurenan, sebelah yang kesetanan. Dengan panasannya. Dan kita tidak pernah menyalahkan. Mau ikut tawasulan, monggo. Kamu tidak akan tawasulan, tapi jangan, kamu tidak sepaham dengan orang yang tawasulan, jangan menyalahkan orang yang tawasulan. Kamu sholat subuh tidak pakai kunut, tapi jangan menyalahkan, membeda-bedakan, mengkafir-kafirkan orang, umat saudaramu, sesama umat Islam yang sholat subuh pakai kunut. Diam aja udah, pahammu. Keyakinanmu, keyakinan kami, keyakinan kami. Selesai. Kamu nggak kendurenan, kamu nggak selamatan, monggo. Tapi jangan mengkafir-kafirkan orang yang selamatan. Orang yang kendurenan.
Orang yang suka tasyakuran, haulan, talqin mayat. Apa Quran untuk mayat? Enggak sampai. Yang kami bujur kaku itu. Yang kami doakan wal arwahi, bukan mayiti. Bukan manusia yang terbujur kaku itu yang kami doakan. Arwahnya, sukmanya, jiwanya yang punya nama. Keyakinan kami, keyakinanmu, keyakinanmu. Yang senang nanti apa tuh mereka-mereka yang anti-Islam, yang memang untuk menghancurkan agama umat Islam itu. Tepuk tangan. Berhasil. Nggak sadar. Dulu dukun sama dukun bentrok. Belum selesai pesulap sama dukun bentrok. Udah redup pesulap sama dukun. Habib sama Habib. Gus sama Gus. Belum selesai Habib sama Sayyid. Gus sama Habib. Pusing. Padahal mereka udah tua-tua loh. Gak sadar apa yang mereka ditepuk tangani sama orang-orang yang anti-Islam. Bu Akur kenapa ya? Zaman nih Pak. Iya juga. Pak Ayalah ngaji yang udah zamannya. Gak bisa diterusin. Udah zamannya Bah, ya memang iya. Karep sing gosong ngono yang ngono. Dengarkan dan renungkan dengan iman hadis Rasulullah, larangan tentang mencercah sesama muslim, mencela, menghina, mengkafirkan sama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tal'anu muslima wala dabbah fatarji'u la'natu 'alaik." Biar goyang hatinya, sengaja saya kuat-kuatin. Kata Rasulullah, janganlah kamu mencerca seorang muslim, mencaci seorang muslim, menghina seorang muslim, dan jangan pula mengutuk seekor binatang. Apalagi menabraknya. Boleh binatang haram ditabrak, haram karena itu anjing kan haram, boleh ditabrak. Ngajarin kok nggak genah. Anjing itu haram tapi masuk surga. Ada anjing yang masuk surga ngikut ulama. Jangan mentang-mentang binatang anjing itu haram ditabrak, boleh tabrak. Itu Rasulullah ngomong tuh, jangan mengutuk seekor binatang. Apalagi mengatakan orang itu dengan kata-kata memanggil nama binatang. Dasar kau anak gitu namanya. Anaknya sendiri dibilang anak setan. Ya, anaknya setan, mamanya siapa? Dasar anak kucing. Lah anaknya kucing, bapaknya siapa? Engkau yang buat kok. Buatnya aja enak. Udah lahir dimaki-maki anaknya sendiri. Nama kucing, ayam, burung lah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Alasannya kata Rasulullah, karena dampak dari hinaan, cecaran dan kutukan itu akan kembali menimpamu. Ya, ini saya ulangi lagi, akan kembali menimpamu. Semalam sudah kita dakwakan darah senggol. Kita itu kalau menghina orang lain, itu hinaan yang kita ucapkan itu akan suatu saat akan balik kepada kita. Oh dasar goblok kita omongkan sama orang itu. Nanti suatu saat kalau nggak kita, keluarga kita, anak kita tuh yang digobloki. Gobloknya itu akan nular kepada anak kita, karena itu doa kita sendiri, bukan kepada orang yang kita hina. Baliknya ke kita.
Goblok tenan. Oh, dasar tukang kawin. Nah, itu yang bilang tukang kawin dia sendiri nanti suatu saat akan menjadi tukang kawin. Tukang gendam, nah dia sendiri sebenarnya itu balik kepada dia. Kalau nggak percaya tes, tengoklah yang orang-orang yang ngomong-ngomong kayak gitu. Suatu saat nanti kalau bukan dia pun 7 keturunannya itu akan dibuat sunatullah. Balik kepada dirinya sendiri. Kalau nggak percaya tes, dicoba, bener nggak? Itu Rasulullah yang ngomong. Akan kembali menimpamu, kata Rasulullah. Masa kita nggak percaya dengan sabda Rasul? Kalaulah sesuatu yang negatif, kutukan, hinaan, cercaan itu baliknya menimpa kita, kan lebih bagus kita hal yang baik. Doakan yang baik-baik, ngomong yang baik-baik, doakan yang baik-baik kan. Karena baliknya ke kita. Baliknya ke kita. Oh iya. Orang tukang santet, matinya pun disantet orang. Gak percaya. Nyantet ya seumur hidupnya. Siapapun disantet dia, matinya pun disantet orang. Tapi kalau kita hidup, kita baca Yasin, selawat, zikir, mati pun berzikir, selawat. Sampai di kubur pun dia baca Yasin. Dia udah di kuburan pun dia baca, masih terdengar oleh orang yang masih hidup, ada baca surat Yasin di dalam kuburan dia. Seumur hidupnya main TikTok, nanti di kuburan main TikTok aja, nge-live juga. Atau dengarkan ceramah tidur malahan, nanti di kuburan juga tidur aja tuh. Nggak dengerin dia apa kata malaikat, marab buka, nggak denger ya, tidur. Kena antem aja lah. Kepak. Itu tanda nih orang waktu kasih nasihat, dikasih ngaji waktu di dunia ini tukang tidur, nggak dengarkan. Akhirnya dalam kuburan waktu ditanya malaikat, marab buka, budek ya, nggak dengar. Nah hantem lah malaikat. Wah aku udah 2 bulan ikut abah nih. PT abah tuh masya Allah bah. Aku ikut di lab abah nih, subhanallah. Enak rasanya. Yang mana yang enak? Yang mana yang judulnya yang enak? Pokoknya adalah bah. Apa ya judulnya bah ya? Itu loh bah, tentang anu loh bah. Tentang kajian anu loh bah. Gitu. Anumu itu. Ya salah, masya Allah. Itu satu. Ceramah dianggap dongeng. Nah, itu. Nanti di dalam kubur didongengin juga sama malaikat. Ini kata malaikat, Lola ini dalam kuburan didongengin sama malaikat. Pada suatu hari kata malaikat, idza kaffar rajul akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at ilai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang telah mengkafirkan saudaranya,
lalu salah satunya benar-benar telah mengakui apa yang dikatakannya gitu. Namun jika tidak mengakuinya, maka celaan kafirnya itu kembali kepadanya. Paham nih maksud kalimat kata Rasulullah ini? Kita ini ngomongin dia itu kafir sama muslim. Kemudian kita nggak ngaku. Maka perkataan kafir kita ini, kata Rasulullah, kekafiran kita itu dikembalikan ke kita. Kitalah yang kafir jadi. Nauzubillah min dzalik. Maulidan kafir, bid'ah. Biarin aja, dia nggak usah ngamuk. Karena Rasulullah ngomong akan kembali kepada dia. Senyumin, doakan yang baik-baik kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Oh iya, dari sore kita udah jelaskan bid'ah itu ya. Walaupun kata di dalam hadis Rasulullah mengatakan ulu dati bid'ah wa kullu bid'ati dhalalah. Itu hadisnya. Tapi Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengomentari, dan beberapa ulama, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Al-Ghazali dan ulama-ulama lainnya mengkomentari tentang hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, segala sesuatu yang baru diada-adakan itu bid'ah. Dan semua bid'ah itu adalah sesat. Tapi dikomentari oleh Habib tadi, beliau membagi bid'ah itu ada 3. Pertama bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu yang baik, mazmumah yang teruntuk, yang tercela, tapi untuk di kalangan mazmumah itu dibagi 2 sama beliau. Yang pertama untuk kalangan orang yang ahli zuhud ya, ataupun orang qanaah. Kemudian bid'ah mazmumah yang baik itu yang tercela itu mutlak untuk umum. Kemudian Imam Syafi'i, bid'ah itu sama beliau terbagi 2, mahmudah yang terpuji dan mazmumah yang tercela. Kemudian Imam Al-Ghazali, saya mengulang biar cepat, mengungkapkan bahwa bid'ah itu ada beberapa bid'ah hasanah yang baik, bid'ah sayyi'ah yang tercela, yang jelek. Maka dari pendapat ulama-ulama, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Al-Ghazali dan Habib tadi Al-Haddad, maka secara garis besar banyak ulama-ulama kita yang berpendapat bahwasannya tidak semua bid'ah itu adalah sesat. Tergantung kalian mau ikut yang mana. Anggap bid'ah itu sesat semuanya, monggo. Dan kita nggak ada batasan di sini. Yang penting jangan saling menyalah-nyalain. Tapi kita mengikuti ulama-ulama kita, guru-guru kita yang merujuk kepada ini. Toyib. Dan jika butir-butir dan unsur-unsur selamatan, kenurian dan kondangan itu bisa dimasukkan ada ruh-ruh Islamiyahnya, monggo. Tradisi-tradisi khususnya di Jawa ya, tradisi orang Jawa, kalau itu tidak melanggar syariat Islam silakan. Saya kan sudah pernah bilang begini tegasnya, silakan kita melakukan dan melaksanakan adat istiadat selama adat istiadat itu tidak melanggar norma agama. Maka itulah cerdasnya Eyang Sunan Kalijaga itu dulu masuk dakwah kepada bagaimana beliau itu bisa masuk dakwah Islamiyah itu pada waktu itu masuk kepada budaya-budaya tradisi-tradisi orang Jawa.
Karena tradisi itu sudah ada semenjak sebelum Islam itu masuk ke tanah Jawa itu. Maka Sunan Kalijaga itu masuknya melalui itu. Enggak spontan-spontan terus setelah beliau itu diangkat menjadi sunan ataupun ya diangkat jadi sunan yang diberi gelar Kalijaga. Tidak langsung wah kafir tuh yang kendurenan yang itu kenduri itu pakai ayam ingkung bid'ah, enggak gitu beliau. Cara dakwanya masuk. Makanya berhasil. Enggak antem kromo sedikit nyalain. Karena selamatan kendurenan kondangan ini kan peninggalan tradisi kuno yang masih bertahan sampai sekarang ini kan. Butir-butirnya tadi sudah kita sampaikan. Dengan adanya selamatan kendurenan dan kondangan itu pertama mampu untuk merekatkan persatuan dan kesatuan di antara kita nih. Tetangga dengan tetangga adanya selamatan, tetangganya buat hajatan, kita bantui gotong royong. Kemudian kalau udah siap kadang-kadang dikasih itu tanda terima kasih beras atau makanan yang baru untuk hajatan itu. Saling muamalah. Ya. Kemudian menjalin silaturahim, hubungan kemasyarakatan itu tetap kuat, tetap kompak. Menghindari tetangga dengan tetangga itu enggak akur, gara-gara tanah sejengkal. Nanti kalau ada bahaya, ada kemalangan, tetangganya juga yang sibuk, tapi musuhi tetangganya sendiri. Kan nggak mungkin saudara kita yang di ujung kulon sana, kalau kita ada musibah, kebakaran, atau meninggal dunia, ada bencana, saudara kita kandung sana yang di Madinah sana, di Arab sana yang datang duluan, tetangga kita yang datang duluan, itu bukan saudara kita yang di ujung kulon sana. Baik-baik aja sama tetangga. Jangan sombong kali sama tetangga. Jangan suka ngerusui tetangga. Tetangga kita juga nanti yang bantu kita ketika kita dapat musibah. Bukan saudara kita tuh yang jauh di sana. Nyampiknya itu berapa hari kalau umpamanya di ujung kulon sana. Umpamanya saya di Medan, punya saudara kandung di Jawa. Belum lagi pesen tiketnya, antri lagi ke pesawat. Belum lagi naik taksinya, jalannya ke sana lagi ke tempatnya. Tetangga duluan yang tahu duluan tuh kena musibah kita. Kemudian memudayakan sedekah, menanamkan dan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dan lain-lain. Nah, kalau hal-hal selamatan, kendurenan, dan kondangan itu bertentangan dengan syariat Islam, misalkan sesajen, apalagi sandingan-sandingan untuk makhluk halus, ya kan? Ini pun sebenarnya masih bisa kita selaraskan dengan ajaran Islam secara pelan-pelan dan penuh bijaksana, kearifan. Seperti dilakukan oleh Sunan Kalijogo dan wali-wali Songo lainnya untuk menghilangkan sesajen atau sandingan makanan untuk makhluk-makhluk halus. Enggak antem kromo terus. Pelan-pelan, mereka kan berdakwah seperti itu. Kasih logika aja, orang yang sudah meninggal dunia itu, arwah manusia yang sudah meninggal dunia yang keluar dari jasadnya itu, mereka itu nggak perlu itu kue, kopi, teh pahit, kambing, ayam tuh nggak perlu. Itu nggak perlu. Jangankan makan, nyentuhnya aja pun nggak bisa itu. Jangankan makan, nyentuhnya saja nggak bisa. Loh, kami pernah, keluarga kami itu kalau tempat kalau bulan suro, malam apapun, malam pertama Ramadan, kami masak makanan,
ayam, daging ayam tuh buat ingkung taruh kaleng kami serahkan kepada mbah kami sudah meninggal. Habis kok Pak? Iya, bukan mbahmu yang makan, itu kucing sama jin. Kalau jin masih bisa nyentuh, bukan arwah mbahmu itu yang makan. Jangan keras kepala kalau soal kayak gini. Arwah itu nggak bisa nyentuh, apalagi masukkan ke tubuh orang yang masih hidup. Aku mbahmu, apalagi ngaku-ngaku aku Sunan Kalijaga, gitu kan. Aku Syekh Abdul Qadir Jailani, pret. Ngajarin orang sesat. Yang lurus-lurus saja kalau jadi manusia yang belajar ngaji ini. Ada pula orang suci masuk kita, mau masukkan jasad kita yang masih kotor nih. Ada orang yang sudah mati, tapi begitu mati pakainya seperti jasadnya yang sudah mati itu. Gimana? Itu jelas-jelas bid'ah. Kalau yang seperti itu pantas bid'ah. Itu yang bid'ah itu. Jangan yang pakai sholat subuh pakai kunut bilang bid'ah. Yang bid'ah itu yang seperti itu. Yang ngasih makan orang mati itu bid'ah. Itu yang bid'ah. Bukan yang maulitan yang bid'ah. Kalau mau bid'ah-bid'ahkan yang seperti itu. Paham? Jelas? Jelas. Saya bacakan beberapa bukti dan hasil kemasan Islam di lingkungan kita. Pengubahan nama yang sudah berhasil ya dirubah oleh ulama-ulama kita, para wali Allah, wali-wali songo khususnya, yang sudah dikemas Islam di lingkungan kita sampai hari ini. Walimatul urus, kondangan mantenan, ulem-ulem, masih ada toh? Ulem-ulem, kondangan mantenan. Itu namanya walimatul urus. Sunnah, walimatu itu sunnah. Kondangan, silaturahim, ulem-ulem, bergotong royong. Muamalahnya itu berlanjut, silaturahimnya itu jelas. Kemudian walimatul hamli, tasyakuran hamil, tingkepan, neloni, bahasa Jawa nih. Ngerti neloni, gue ngerti. Orang Jawa lah yang paham. Soalnya saya bukan orang Jawa. Saya orang Melayu. Lari-lari. Dari sana lari sini gitu. Melayu kan artinya lari. Tingkepan ngerti tingkepan. Waduh, orang Jawa nggak ngerti tingkepan loh. Ya tasyakuran, bersyukur hamil karena bersyukur karena hamil. Nah, itu telon-telon bahasa selamatan gitu. Kemudian walimatul walad, walimatul akikah, sama itu. Kendurenan, hari ke-7 kelahiran. Masih ada kan? Itu budaya, tapi dipoles, masukkan kepada ruh Islamnya di situ. Kendurenan hari ke-7 kelahiran dan pemberian nama, tambal nama, masih ada. Kemudian walimatul khitan, kondangan sunatan. Walimatul hajj, ataupun safar haji, selamatan haji datang dan berangkat. Masih ada di kampung-kampung kita itu, mau berangkat haji, dimorhabani, tetangga-tetangganya datang, doa, begitu pulang haji disambut. Masih ada yang begitu.
Enggak, itu yang dibolehkan, tradisi-tradisi yang sudah dibudayakan. Kemudian khataman Quran, selamatan dan doa khatam Quran. Kenduren, syukuran, maulutan, maksudnya selamatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rukatan badan, ruatan badan rumah. Jadi ruatan itu artinya selamatan. Doa selamat badan rumah. Teman-teman ini kadang-kadang banyak kalau dia memang ruatan tuh larinya ke mistis perdukunan gitu. Pakai bunga, pakai jeruk purut gitu ya. Ruatan tuh doa, mandi air doa namanya. Ada juga orang Jawa yang nanya, ruatan itu apa bah gitu. Padahal dia orang Jawa, padahal ruatan ini bahasa Jawa loh, ini istilah Jawa. Kemudian pembiasaan-pembiasaan di lingkungan kita itu kulhu itu kan, kulhu itu kan. Kulhu yang pakai batu itu orang meninggal itu ada. Ya kulhu, baca kulhu Allah itu kan bagus. Nah, itu pun kadang-kadang dibidah-bidahkan. Orang baca Quran kok dilarang-larang. Nah, kemudian yang dirubah itu adalah pengubahan isi dan materi acara. Meliputi di dalamnya yang kita sebutkan tadi itu ada tawasulan, ada zikir, ada sholawatan Nabi, kemudian ceramah dan doa. Jadi acara-acara itu sudah dimasukkan, sudah dirubah. Gitu. Dimasukkanlah dengan bau-bau ruh-ruh Islam di dalamnya. Jadi nggak mentah lagi dia sebelum Islam itu hadir di tanah Jawa awal dulu, di Jawa dulu. Maka masuklah Wali Songo, termasuklah Kanjeng Sunan Kalijogo itu merubah itu, dimasukkan ruh Islam di dalam tradisi itu. Sehingga sampailah sekarang. Penting itu tadi yang kita baca, kalau dia tidak melanggar tradisi itu, tidak melanggar aturan norma agama, monggo. Tapi kalau sudah melanggar norma agama, yang kita utamakan norma agamanya dulu. Kenapa? Majelis tawasulan ini Riyadul Jannah. Majelis zikir, taman-taman surga. Selawat, taman-taman surga. Majelis ta'lim itu taman-taman surga. Jadi kita itu menciptakan taman-taman surga itu di acara walima urus, walimatul khatam, tasyakuran itu menciptakan taman-taman surga. Taman-taman surga yang di dalamnya itu ada tawasulan, ngirim doa, ada sedekah, ada zikir, manggil anak yatim, begitu. Jangan pula malam dia tawasulan, selawatan, sampai siang sore, sampai malam berubah lagi acaranya. Goyangan biduan telanjang, ya podo ay. Berubah taman surga jadi taman neraka. Monggo aja acara-acara dangdutan, tapi lihat suruh biduannya itu tutup aurat, ditengoki laki-laki banyak, termasuk suami kita sendiri, suami ibu sendiri, yang paling depan pakai lube dia. Monggo anak-anak depannya. Maksudnya menghindarilah pula, jangan bercampur-campur. Udah malam kita baca berjanji, ibu-ibu itu sampai jerit-jerit, sallallahu alaihi wasallam, sampai uratnya putus tuh, mengharbani, membaca marhaban anak kita yang menikah, walaupun pulang hanya dapat bendera sama telur sebiji kan, sama pulut kuning. Tapi kan udah bagus,
Dapat amplopnya cuma 400.000 bagi 20 orang. Itu lain itu untuk bayar kredit baju seragam marhaban. Makanya grup marhaban itu paling banyak baju seragamnya walaupun kredit semua itu. Tanya nggak kayak ibu itu. Tiap tampil ganti walaupun kredit semua dari hasil itu. Tanya nggak percaya, kan tahu. Grup marhaban tuh baju seragamnya tuh sampai 15 kredit semua itu. Dapat 500.000 tuh bagi-bagi 15 orang. Nah, begitu ngadakan band dangdut, keyboard dangdut itu bayarnya 5 juta. Itu nggak kasihan ya mau. Sampai uratnya putus. Wangkung gitu. Ibu-ibu tuh kasihan tuh. 500.000. Yang ada kan depan musik depan keyboard yang biduannya telanjang sampai 5 juta, 20 juta, 10 juta. Yang ngadarkan coba. Nah, hal-hal yang tidak dikehendaki dan menyimpang dari jalur Islam, pegelaran dan pertunjukan, misalnya acara gunungan dengan hura-hura dan berpoya-poya, itu yang dilarang. Karaoke dan orkesan-orkesan yang menampilkan banyak kemaksiatan, itu yang saya maksud tadi. Tapi herannya orang-orang suka membeda-bedakan itu hal yang begini mereka diem aja. Tapi kalau mengomentari soal kunut pakai subuh pakai kunut, komentarnya luar biasa. Yang maulidan dikomentari beda. Tapi orkes-orkes yang menampilkan banyak maksiat di situ, ada minuman-minuman keras, narkoba di situ. Biduan-biduan telanjang meneng baik. Padahal belum siap baju yang dipakai. Udah dipakai untuk nyanyi. Kadang-kadang baju anaknya pun dipakai. Baju anaknya dipakai sampai nampak udelnya. Udelnya nggak bodong, udel bodong lagi. Yang nengok suami orang semua. Berapa mata laki-laki yang nengok di situ? Nauzubillah min dzalik. Padahal malam baru berjanji marhaban. Pernah juga saya kayak gitu, tapi aku istighfar. Astagfirullahaladzim. Agak buka sedikit. Kata guru ngaji saya dulu, kalau belum kedip rezeki itu katanya. Kalau udah kedip haram. Padahal bolak-balik itu kalau menurut berita acara yang begitu itu ada minuman, ada yang gara-gara biduan, kadang hajatannya jadi berantem-berantem berkelahi kan. Sebelah kampung, ya itu tadi. Tawuran jadinya, akhirnya acaranya hancur-hancuran, kursinya tak kemana-mana. Ya. Nah, lantas bagaimana ketika kita melihat yang demikian, ya nggak langsung juga kita haram turun-turun, nggak gitu juga. Masukannya nanti belajarnya kepada digabungkan ke tasawuf. Bagaimana pandangan tasawuf itu? Ya pelan-pelan doakan secara baik-baik. Doakan baik. Ya Allah, dalam hati kita melihat itu, doakan dalam hati kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya, gitu. Dan Allah mempertahankan hatiku untuk terus bertaat kepada Allah, gitu. Ulang tahun. Ulang tahun ini bukan budaya pribumi, bro. Itu tradisi dari barat ke baratan. Happy birthday to you. Lilinnya udah dihidupkan nih apinya. Happy birthday to you. Udah diselamatin, dari doain, diimbus lagi, dimatikan lagi apinya. Berarti mendekkan umur, nggak panjang umur. Ya. Itu yang pernah begitu tuh. Rubah, nah sekarang rubah. Lilin udah dihidupin. Ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat ulang tahun, panjang umurnya misalnya gitu kan, panjang.
Panjang umurnya diembus lagi. Malah dimatiin lagi lilinnya. Udah dipanjang umur, diembus lagi. Pendek lah. Itu budaya barat. Nah, tapi sebenarnya hal yang demikian nggak langsung juga kita katakan bahwa itu bid'ah, kok macam masih bisa dikompromikan selama itu tidak melanggar. Itu tadi konsepnya cuma seperti itu. Ya ulang tahun mensyukuri, gitu loh. Tasyakuran atas bertambahnya umur dan untuk muhasabah berkurangnya jatah hidup di dunia. Bukan ulang tahun lempar telur, lempar tepung, diikat di pohon, gitu kan. Siram air, gitu. Boleh lah, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Itu bisa geger otak dulu. Woi, jangan tuh bilangnya anak-anaknya tuh. Jangan, karena kadang-kadang orang tua pun begitu. Udah tua tapi main-main telurnya. Tak, selamat ulang tahun. Kok tahu apa? Pengalaman saya dulu. Tukang gangguin orang kalau ulang tahun begitu. Saya duluan yang buka. Sekarang enggak lagi. Maka saya tahu. Lempar telur pakai tepung. Dijeburi lagi ke paret. Ya Allah ya Karim. Masa-masa muda. Tapi bahaya tuh memang. Tempat kena otak pas. Lempar telur ini kena otak kecilnya itu bisa geger otak. Pernah, nah ya kan nggak langsung tua. Begitu nambah usia kita, ya lakukanlah seperti Rasulullah. Memperingatinya bagaimana? Puasa. Jadi kita puasa Senin itu karena Rasulullah lahirnya hari Senin. Bagaimana dengan lahirnya kita? Ya puasalah juga. Dipuasain tuh hari lahir kita. Jangan bolunya aja yang besar harganya mahal, habis dipasang apinya di lilin diembus lagi. Puasa, muhasabah, sedekah, kasih sebelah tuh makan tanda syukur tuh sama tetangganya. Umurku bertambah tapi jatahku berkurang gitu. Minta maaf aku kalau salah ya. Hari ini umur 40 nambah. Tahun depan mungkin kalau umurku nggak sampai 41, aku minta maaf ya kalau ada omonganku yang menyakitkan hatimu. Aku pernah buang sampah di tanahmu. Karena tetangga kita juga nanti yang ngangkat dan yang ngangkat mayat kita bukan saudara kandung kita yang di Arab Saudi sana, yang di Maroko sana, yang di Medan sini, yang bagian di Jawa. Bukan saudaraku yang di Jawa sana yang datang duluan, tetanggaku yang datang duluan itu. Jadi kalau udah jadi pejabat itu, kalau sama tetangga itu jangan sombong. Jangan tutup kaca begitu lewat. Udahlah nggak ngasih durennya, anaknya disuruh-suruh lewat kulitnya doang tuh. Dari depan rumahnya aja, dari depan rumahnya aja. Ngangek-ngangein, cuma bau durennya doang. Durennya entah kemana. Janganlah kayak gitu kali. Kasihan lah orang tuh. Dan akhirnya keluar kan bahasa Melayuku. Kasihan tuh. Tuh, jadi silakan memperingati ulang tahun, monggo-monggo saja. Kemudian Valentine, gitu. Ya, dapat baunya doang. Disengaja pula lagi lewat. Depan rumahnya lewat gitu. Asem tenan. Udah nggak ngasih, cuma kulitnya doang. Allah Akbar. Valentine Day 4 Februari ya. Ini kan Valentine itu. Ini tradisi barat dimasukkan ke dalam Indonesia tanah air kita ini. Ajang pergaulan. Begitu acara Valentine bulan depan
bulan besoknya nggak halangan-halangan, banyak habis ketabrakan. Kalau mobil sama mobil tuh tabrakannya peotnya ke dalam. Ini kalau orang ketabrakan itu melembungnya ke depan. Ya, masuk angin. Gara-gara Valentine. Begitu habis 9 bulan, buatnya aja enak. Nauzubillah min dzalik, nanti udah lahir dibuang anaknya lubang sampah, di mana-mana dibuang. Nauzubillah. Nah ini baru jelas-jelas menyimpang. Valentine itu jelas-jelas menyimpang. Nggak ada pesan-pesan Islam itu di dalamnya. Ini loh, mana orang-orang yang suka membedah-bedahkan maulid. Yang bid'ah itu tuh, orang yang suka mengadakan yang acara-acara Valentine Day itu, bid'ahkan itu. Jangan yang masih kendurenan, yang ngadakan maulid di selawatan, di lapangan, dibedah-bedahkan. Yang jarak-jarak kubur ke makam wali itu jangan dibedah-bedahkan. Ini loh yang Valentine Day itu, dibedahkan itu, ditarik mereka. Kalau mau membedakan. Jangan yang sudah sholat subuh meskipun pakai kunut, jangan itu yang dibedah-bedahkan. Itu namanya kalian itu masuk ke dalam kandang harimau. Yang bid'ah itu seperti itu. Kenapa nggak ribut kali? Kadang-kadang orang yang mengadakan Valentine setiap 14 Februari itu nggak ribut, nggak dibilang bid'ah. Malah orang yang sudah zikiran tawasulan kalian bilang bid'ah. Ya. Karena Valentine itu nggak ada sedikit pun pesan-pesan Islam, itu jelas melanggar, nggak ada pesan-pesan Islam di dalamnya. Acara zikir akbar dalam rangka memperingati Valentine, gitu. Acara selawatan dalam rangka memperingati hari Valentine. Masya Allah. Nah teman-teman sekalian, terjadinya penyimpangan ini bukanlah berawal dari tradisi kendurenannya. Bukan tradisi kendurenannya maksudnya itu. Akan tetapi kembali kepada pribadi masing-masing dalam upaya mengekspresikan ilmu. Lihat dulu kendurenannya itu. Ada orang melaksanakan kendurenan. Di dalamnya lihat acaranya apa? Namanya wiritan, majelis taklim ibu-ibu. Walaupun Rasulullah itu nggak ada hadis manapun nggak ada wiritan. Karena wirid itu bahasa Londo. Wirid itu kami, wirid itu baca, kami membaca. Dalam hadis Rasulullah itu nggak ada wirid. Hai ibu-ibu, bapak-bapak umatku, wirid nggak ada bahasa wirid. Tapi jangan dilihat bacaan wiridnya itu, jangan muka judulnya yang dilihat. Di dalam perwiritan itu ada apa? Di dalam wirid itu ada apa? Dalam wirid itu ada baca Quran. Allah dan Rasulnya itu menganjurkan selalu baca Quran. Di dalam wirid itu ada tahlilan. Apa tahlilan? Zikir. La ilaha illallah. Masa orang zikir dilarang? Itu dalam wiritan. Ada sedekah dalam wiritan tuh biasanya kalau kita wirid ke rumah atau majelis taklim tabi akbar, ada kasih minuman, ada kasih makanan, silaturahim, banyak manfaatnya. Jangan dilihat judulnya wirid. Di dalam wirid itu ada apa? Itu ditelusurin. Kita mengoreksi kita masing-masing, mengoreksi diri kita pribadi. Tujuan kita membuka saya kajian ini, bagaimana
agar kita tuh memahami, tidak saling menyalahkan, khususnya kepada ibadah-ibadah orang lain yang sudah beribadah, ya, yang menyalahkan kendurenan. Nah, lihat dulu dalamnya. Kalaupun dia memudayakan, melestarikan budaya, lihat dulu dari sisi, bisa masuk nggak di dalamnya itu, masuk ke apa yang dilakukan dia mencintai budaya dan melestarikan budaya-budaya Jawa misalnya. Tapi kalau dia sudah menyiapkan makanan, ngasih makan untuk orang yang mati, ya baru boleh disingkirin. Karena orang-orang yang meninggal, arwah-arwah yang sudah mati itu bukan mengharapkan makanan, kopi pahit, teh pahit, menyan di situ, bunga, ayam penyet lah, ayam goreng, nggak mau, nggak butuh, mereka tuh nggak butuh. Mereka tuh nggak butuh. Mereka tuh butuh ila hadratin arwahi. Mereka butuh doa kita. Allahumma firlahu, Allahumma firlaha, Allahumma firlahum. Mereka nggak butuh kopi pahit, teh, ayam penyet, nggak butuh orang itu. Sate kambing nggak butuh. Sate kambing tuh yang butuh tuh kun-kun. Kasih sama kun-kun, mau dia. Oh iya. Jadi masalah selamatan kenduren dan selamatan kondangan ya. Nah, yang kedua masalah tawasul, wasilah ataupun ilah hadrotin. Apa dasar hukumnya? Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 35 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilahi wasilah. Itu dalil wasilah. Al-Maidah ayat 35. Dicatat itu, nanti suatu saat orang akan nanya, dihafal, dicatat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtagu ilahil wasilah. Jadi kalau orang menyalahkan kita bertawasul, kasih dalilnya surah Al-Maidah ayat 35. Ini dalilnya. Bertakwalah kamu kepada Allah, ittaqullah. Wabtagu ilaihi wasilah. Dan carilah cara, carilah jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Cari jalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Bah, kita punya keris, wasilah kita melalui keris. Apakah keris itu bisa membawamu untuk berhubungan kepada Allah? Kalau bisa, monggo. Wasilahmu di keris. Kalau bisa keris itu membawamu dekat kepada Allah, silakan. Bah, aku punya khodam harimau, bah, macan. Kalau macan, khodam macan itu bisa membawamu dekat kepada Allah, silakan. Bah, aku ada punya leluhur. Kalau leluhurmu itu bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, silakan jadikan wasilah. Tapi malah justru membuatmu tersingkirkan dari jalan Allah, tinggalkan itu. Kecuali nanti kita mati dalam kuburan, kita punya khodam sampai bawa di dalam kuburan, ditanya, marok buka, ada khodam, malaikat, tanya sama malaikatku, ini asistenku dari hidup, bisa nggak? Kalau nggak bisa, tinggalkan, jangan sok bangga dengan khodam-khodam macanmu itu. Kalau nggak bisa nolong, jangan dibangga-banggain.
Nih dalilnya. Sesuatu itu kalau bisa mendekatkan diri kepada Allah, pertahankan. Kalau nggak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, pergi jauh-jauh. Suamimu yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, pertahankan tuh suamimu. Walaupun dia belum kerja, walaupun dia masih susah. Tapi kalau dia bisa membawamu untuk ke surga, pertahankan. Sama juga dengan istrimu itu. Kalau sahabatmu bisa membawamu kepada jalan Allah, memperkenalkan dirimu kepada Allah, pertahankan sahabatmu itu. Tapi malah justru kau punya sahabat hanya untuk menjerumuskan kamu ke dalam neraka, tinggalkan. Biar susah di dunia. Tapi di alam kubur, di alam sono, di alam laut, kita dibuat senang sama Allah. Pilih mana, tinggalkan. Ketika kau berguru, tapi gurumu itu tidak mendekatkan dirimu kepada Allah, malah justru mengajari kamu santet, nyihir, melet orang, tinggalkan tuh guru kayak gitu. Udah akhir zaman. Baliklah, balik. Yang kita cari itu bagaimana kita bisa pulang kepada Allah. Ini wasilah. Wabtagu ilahi wasilah. Allah yang ngomong melalui jasad Abah Nurjati. Ya iyalah. Mana? Allah yang ngomong dalam Al-Quran. Cari jalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Sesuatu itu kalau nggak bisa mendekatkan diri kepada Allah, udah, jangan capek-capek dipikirin. Kamar. Itu dalil yang pertama ya. Kemudian kata wasilah tentang wasilah. Wasilah dalam pengertian Ibnu Abbas mengomentari ayat yang kita baca tadi. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, innal wasilah, sesungguhnya wasilah, kullu ma yutaqarrabu bihi ilallah ta'ala. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya wasilah adalah segala sesuatu yang bisa membuat kita itu dekat kepada Allah. Udah jelas lah ya, udah saya jelaskan tadi ya, wasilah itu tadi ya. Ini menguat aja perkataan Ibnu Abbas itu, memperkuat apa yang kita kalamkan tadi. Jadi wasilah itu sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita tuh kepada Allah. Berwasilah kepada Rasulullah, pada wali-wali Allah, pada orang-orang soleh. Maka setiap kita berjumpa dengan guru, berjumpa dengan orang-orang soleh, selalu minta doa. Wasilahnya, bisa jadi doa itu dikabulkan dari orang soleh. Selalu minta doa, jumpa sama doa. Jumpa sama orang soleh doa. Jumpa sama orang doa. Jumpa sama orang penjudi, minta doa sama dia. Bisa jadi jasadnya berjudi, hatinya selalu ingat sama Allah. Coba. Mau ada yang protes gak kalau saya bilang begitu? Ada penjudi pemabuk, kita minta doa sama dia boleh? Boleh. Allah kan melihat hati, bukan melihat jasad. Boleh lah. Dia menjudi tapi hatinya dekat sama Allah. Gimana?
Daripada yang kelihatannya kita yang sok taat, hafal Quran tapi hati kita jauh dari Allah. Menangan mana? Nah, tuh. Banyak sekarang majelis preman pun ada majelis sholawat. Dia tatoan, tapi minta doa. Jangan lihat tatoannya. Bisa jadi hati dia tuh terus minta ampun kepada Allah supaya itu dia bisa ringan jasadnya untuk sujud kepada Allah. Walaupun itu masih preman lah, masih berjudi lah, masih maling. Allah lihat hati. Daripada kelihatannya pakai sorban tapi suka caci maki orang, lebih bagus itu pakai tato, rambutnya pirang. Minta doa sama dia, hatinya dekat sama Allah, hati selalu berselawat kepada Allah, selalu minta ampun kepada Allah supaya dia itu ringan untuk sujud kepada Allah. Lebih itu dikabulkan sama Allah. Dan kita kan masih takwanya masih di dalam masjid, keluar masjid udah nggak takwa lagi. Mau ke dalam masjid kita masih soleh, kelihatannya soleh, stop Allah. Begitu mau keluar pintu nampak sandal yang lebih bagus, melirik juga. Baru keluar masjid, udah melirik lagi, udah lain perubahan pikirannya. Padahal dari dalam masjid tadi udah stop Allah. Seakan-akan kita yang paling soleh. Kalau takbir, Allahu Akbar, seakan-akan paling pasyeh lah kita. Begitu keluar masjid nampak sandal yang paling bagus, melirik juga. Solehnya di dalam masjid. Nah, orang preman tuh pakai tato. Di dalam masjid nggak soleh, mereka nggak kelihatan soleh, biasa. Di luar masjid soleh. Pengalaman lihat orang seperti itu. Dimana ada foto-foto kan selalu begitu. Asal ziarah, suruh nunggu sandal aja. Tengok bawah, juga sandal lagi. Semalam ziarah tempat Habib Yusuf, begitu. Nengok sandal lagi, suruh jaga sandal. Ke Asat Tinggi Madura, begitu juga suruh nunggu sandal. Di Mbah Priyo juga begitu. Suruh nunggu sandal lagi. Ternyata sandalnya sama saja seperti yang sandal yang saya pakai. Akhirnya saya nggak jadi. Nggak jadi ngambil. Tawa loh. Seneng kalau orang susah seneng. Iya. Gimana aja ziarah saya itu. Akhirnya memang kebenaran begitu ya harus saya. Memang suruh jaga sandal kasih ya. Iya. Tuh kata Ibnu Abbas ya. Di hadis lain Rasulullah SAW pernah menyampaikan, tawassalu bi wa bi ahli bani. Oh maaf. Tawassalu bi wa bi ahli baiti. Ilallah. Bertawasulah kamu, ini perintah Rasulullah lebih tegas lagi, jelas. Bertawasulah kamu kata beliau kepadaku dan keluargaku. Untuk sampai kepada Allah, ilallah. Nah. Fa innahu sesungguhnya fa innahu la yuraddu mutawassil fa innahu la yuraddu mutawassilum bi wa bi ahli baiti ilallah. Sesungguhnya tidaklah ditolak orang yang bertawasul kepadaku kata Rasulullah dan keluargaku agar supaya cepat sampai kepada Allah. Itu nggak ditolak tuh. Saya mau menjelaskan lebih jelas.
ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qurabati wa azwaji wa ahli baiti ajmain. Al-Fatihah. Nih, dengerin untuk yang tasawuf Nurul Tarekah. Saya mau masukkan tentang penjelasan ini. Rasulullah menyuruh bertawasul kepadaku, kata Rasulullah, dan kepada keluargaku. Itu yang mengantarkan lebih cepat dan itu tidak ditolak. Ketika kita menghadirkan bertawasul kepada Rasulullah, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, keluargaku. Tuh, siapa termasuk keluarga Rasulullah? Apakah yang secara johir, darah johir? Mursyid itu keluarga Rasulullah. Mursyid kita itu keluarga Rasulullah. Wali-wali Allah itu keluarga Rasulullah. Maka kita nggak perlu lagi sebenarnya wa ila hadratin auliya Allah, karena udah termasuk wa alihi. Ya, kalau mau ditambahi khusus lagi wa ila hadratin auliya Allah subhanahu, nggak apa-apa. Cuma wa alihi itu udah termasuk keluarganya Rasulullah. Termasuklah para habaib, para sayyid, para wali Allah, wali songo, termasuklah para mursyid kita itu yang jelas sanadnya sampai Rasul, itu keluarga Rasulullah. Jelas ya, sampai situ ya. Jelas. Maka jangan macam-macam dengan mursyid. Jangan kurang ajar terhadap mursyid. Kurang ajar terhadap mursyid berarti kita kurang ajar kepada wali Allah. Kurang ajar kepada wali Allah berarti kita kurang ajar kepada Rasulullah. Kurang ajar kepada Rasulullah berarti kita kurang ajar kepada Allah. Bagaimana kita mungkin bisa sampai kepada Allah? Bagaimana bisa selawat kita nyambung kepada Rasulullah? Sampai kita mau selawat 1000 kali pun nggak akan bisa nyambung. Jadi kalau udah paham nih ngajinya wa ali termasuk keluarganya Rasulullah, termasuk bela-bela-belanya sampai ke bawah itu, dalilnya apa? Kan jelas itu Allah, bahwa ulama itu pewaris para nabi. Ulama-ulama itu pewaris. Tengok ulamanya, bukan ulama yang gila amplop, bukan ulama dunia, ulama yang lurus, ulama yang berdakwahnya nggak mikirin bayaran, yang ikhlas karena Allah, yang memang betul-betul menyelamatkan umat, yang lisannya dalam berdakwah tidak pernah menghina orang. Itu ulama pewaris Nabi. Yang di luar itu bukan pewaris Nabi, hanya tahu ilmu saja. Yang suka mencaci maki bukan pewaris Nabi, bukan keluarga Nabi. Paham sampai sini? Karena Rasulullah tak pernah mencaci maki orang, tidak pernah benci kepada orang. Ya, bahkan karakter orang berdakwah itu macam-macam. Karakter siapa yang benar? Umar bin Khattab dakwanya keras tapi nggak pernah mencaci maki orang kok, nggak pernah menghina orang. Coba sejarah, Umar bin Khattab memang keras dalam dakwah tapi tak pernah menghina orang. Cari catatan sejarah Umar bin Khattab, keras beliau tapi tak pernah mencaci maki orang. Keras lisannya tapi lembut hatinya seperti Rasulullah. Tegas Abdul Qadir Jailani, tegas tapi hatinya lembut seperti kakek beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani itu tegas. Hantam kromo nih bahasa Jawa, hantam kromo tapi hatinya lembut seperti lisan tak pernah seperti mencaci maki orang, menghina orang. Jadi tawasulan itu nggak ada bid'ah.
Firman Allah Al-Maidah ayat 35 jelas. Hadis Rasulullah udah dua, Ibnu Abbas mengomentari tentang tawasulan. Jadi kalau orang berdoa suruh baca Quran lagi, suruh buka di Al-Maidah 35, itu firman Allah. Dan Rasulullah menyuruh sendiri. Tawasul kepadaku dan keluargaku. Jadi tawasul nggak ada bidah-bidah.